Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbullahu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kepada anakku sekalian yang ada di rumah pada saat ini. Kita menghaturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada tahun ini kita masih mencapai bulan Ramadan. Walaupun bulan Ramadan kita pada tahun ini berbeda dengan bulan Ramadan sebelumnya. Kalau sebelumnya bulan Ramadan kita dihiasi dengan tarwih bersama di masjid, tahun ini tidak ada tarwih bersama di masjid. Kalau Ramadan sebelumnya Ramadan kita dihiasi buka bersama di masjid, tahun ini tidak ada buka bersama di masjid. Kalau Ramadan kita tahun ini, tahun-tahun sebelumnya dihiasi dengan jalan-jalan subuh, tahun ini tidak ada jalan-jalan subuh. Tapi jangan menganggap bahwa Ramadan kita itu berkurang pahalanya. Insyaallah walaupun kita tidak berjamaah ada tarwih, walaupun kita tidak buka bersama di masjid, walaupun kita tidak salat berjamaah dan tidak salat Jumat di masjid, insyaallah kita tidak kekurangan pahala karena puasa itu adalah ibadah yang sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i bersabda, "Alaika bil hijrah fa innahu la mithla lahu wa alaika bis saum fa innahu la mithla lahu." Hendaklah kalian berhijrah karena hijrah tidak ada tandingannya. Hendaklah kalian berpuasa karena puasa itu tidak ada tandingannya. Ada beberapa luar biasanya ibadah puasa. Insyaallah saya akan membahas pada pertemuan pertama ini satu luar biasanya yang namanya puasa. Yang pertama yang saya bahas pada hari ini luar biasanya ibadah puasa adalah dalam puasa mencakup 3 nilai kesabaran. Di dalam kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, ada 3 kesabaran yang terkumpul di dalam puasa. Yang pertama adalah kesabaran dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun puasa itu berasa berat bagi kita. Kita rasakan tidak makan, berat tidak makan, tapi kita karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala menahan lapar. Kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala menahan haus. Kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini, puasa ini ada rukun-rukunnya. Termasuk tidak boleh melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hal itu halal, tapi ketika dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak boleh dilakukan. Contohnya, makan itu halal, tapi karena dilarang bagi orang berpuasa, kita tidak berpuasa. Kita tidak makan. Minum itu haram, minum itu halal, tapi karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berpuasa, kita tidak berpuasa. Kita tidak minum. Bahkan berhubungan suami istri itu adalah halal, tapi karena larangan Allah tidak boleh melakukannya di siang hari, maka itu kita tinggalkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian, para pendengar, para pemirsa yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran kita diuji oleh Allah tahun ini dengan tinggal di rumah. Berbagai macam fatwa yang sudah dikeluarkan oleh mulai yang namanya Majelis Ulama, mulai Muhammadiyah, mulai yang namanya Batsul Masail sudah mengeluarkan fatwa. Tapi ternyata masih banyak orang yang tidak bisa bersabar. Ada yang menyatakan bahwa kenapa kita lebih takut kepada corona daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengeluarkan fatwa Anda mengatakan diri Anda Islam, Majelis Ulama sudah mengeluarkan fatwanya. Anda mengatakan diri Anda Muhammadiyah, Majelis Tarjih Muhammadiyah sudah mengeluarkan fatwanya. Anda mengatakan diri Anda NU,
Batsul Masailnya NU sudah mengeluarkan fatwa. Bahkan kelompok-kelompok lain, ada namanya Salafi, ada Wahdah, sudah mengeluarkan fatwa bagaimana ibadah di saat corona. Insya Allah tidak mengurangi nilai pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jadikanlah puasa ini sebagai latihan kesabaran, dan insya Allah kesabaran ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasanya puasa. Yang ketiga, nilai kesabaran yang ada dalam puasa adalah kesabaran terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang dikehendaki oleh Allah itu harus kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun ini kita tidak berjamaah tarawih di masjid. Tahun ini kita tidak buka bersama di masjid. Bahkan kemungkinannya kita tidak melaksanakan salat Idul Fitri. Mari kita terima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemerintah kita sudah mengeluarkan analisa-analisanya dan membuktikan bahwa akan ada yang namanya larangan-larangan untuk bercampur kontak langsung dengan sesama manusia. Kita taati, dan mudah-mudahan segala hal yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini yang bernilai kesabaran. Dalam surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innama yuwaffas sabirina ajruhum bighairi hisab." Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran pahala bagi orang-orang yang bersabar itu dengan nilai yang tidak terhingga. Pahalanya orang bersabar itu tidak bisa dihitung. Pahalanya orang bersedekah bisa dihitung. Orang bersedekah satu dinilai 700 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabillah. Kita bersedekah satu ditambah dinilai menjadi 700. Kemudian orang yang meminjamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan memberikan pahala yang banyak. Dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ganjaran kepada orang-orang yang meminjamkan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pinjaman yang baik dengan ganjaran yang banyak. Itu juga bisa dihitung. Tapi ternyata orang yang bersabar ganjarannya tidak terhingga. Mudah-mudahan Ramadan kita ini di tengah-tengah pandemi corona, ya, mudah-mudahan puasa kita di tengah pandemi corona insya Allah bernilai pahala yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinilai pahala yang tinggi, dan insya Allah pahalanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah keluar biasaan puasa, luar biasanya puasa akan kita sambung pada ceramah-ceramah selanjutnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.